Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, summa alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, amma ba'd. Alhamdulillah, bagaimana kabarnya Bapak Ibu semua hari ini? Semoga selalu dalam limpahan karunia, cinta, rahmat, dan berkah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga Anda hidup dengan keadaan terbaik, dengan keadaan yang diridhai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dengan keadaan yang penuh kejayaan, kemuliaan, ketinggian, dan siap menerima rezeki yang berlimpah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bapak Ibu, pada kesempatan kali ini saya ingin menyampaikan sebuah materi yang sangat-sangat dahsyat Bapak Ibu. Dan mudah-mudahan kita semua bisa menerima materi ini. Saya nggak gampang Bapak Ibu menyampaikan materi ini karena saya terus berlatih kepada diri saya sendiri. Dan namanya ilmu Bapak Ibu ya. Jadi ini adalah ilmu yang mesti saya sampaikan. Dan saya pun berlatih dengan sangat-sangat keras Bapak Ibu tentang ilmu ini ya. Dan ini adalah yang ke-29 ya, ilmu yang ke-29. Saya berharap sekali sebelum Anda melanjutkan ke materi yang ke-29 ini, Anda sudah mendengarkan materi-materi yang sebelumnya, karena materi-materi yang sebelumnya merupakan fondasi untuk sampai ke materi yang ke-29 ini. Jadi materi ini adalah materi yang sudah advance Bapak Ibu ya, mungkin sedikit lebih tinggi dibandingkan dengan materi-materi yang sebelumnya, dan mudah-mudahan saya mampu menyampaikannya dengan baik ya. Saya berdoa kepada Allah, Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Bapak Ibu, materi ini berjudul garis kebenaran ya, garis kebenaran. Apa itu garis kebenaran? Bapak Ibu, ini materi yang merupakan lanjutan dari materi cermin ajaib. Jadi kalau Anda sudah pernah mendengarkan materi cermin ajaib ya, bahwa ternyata seluruh kejadian-kejadian yang terjadi pada kehidupan kita itu hanyalah cermin Bapak Ibu ya, hanya cermin terhadap diri kita, bahwa yang perlu dirubah adalah diri kita dan bukan orang lain ya. Maka ketika kita mampu menjadikan seluruh kejadian yang berada dalam kehidupan kita ini adalah sebagai cermin, maka rezeki akan jauh lebih mudah datang. Nah, ini kelanjutan dari materi itu ya Bapak Ibu, untuk lebih dalam lagi kepada materi cermin ajaib, dan ini merupakan perisai rezeki Bapak Ibu. Jadi garis kebenaran ini membongkar perisai rezeki. Jadi sudah beberapa perisai-perisai yang saya bahas dalam kesempatan-kesempatan sebelumnya, dan perisai yang saya ingin bahas di kesempatan kali ini halus sekali Bapak Ibu, halus sekali. Tapi saking halusnya kita nggak menyadari Bapak Ibu ya. Saking halusnya ini, dan ini sering muncul Bapak Ibu. Dia seperti apa ya Bapak Ibu ya, seperti kuku, seperti rambut gitu ya, kita potong muncul lagi gitu ya Bapak Ibu ya, kita potong muncul lagi ya, dan ini halus sekali gitu ya. Ketika kita tidak menyadarinya, maka perisai ini dia seperti padang ilalang Bapak Ibu ya, dia kalau nggak dibersihkan dia naik lagi, nggak dibersihkan dia naik lagi, sehingga akhirnya rezeki yang tadinya mau datang Bapak Ibu nggak jadi datang karena ada perisai ini ya. Dan saya kasih judul perisai ini dengan garis kebenaran ya. Oke, saya mulai Bapak Ibu ya, untuk menjelaskan tentang garis kebenaran ya. Mudah-mudahan saya juga berharap Anda berdoa kepada Allah, meminta agar mampu menerima materi ini dengan lapang dada, dengan yang terbaik dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, agar rezeki kita setelah ini itu terbuka lebar. Jadi memang saya meyakini Bapak Ibu ya, saya meyakini seyakin-yakinnya, hakul yakin Bapak Ibu, ketika kita mampu menjalankan materi ini, maka rezeki itu dahsyat Bapak Ibu, luar biasa, berlimpah ruah datang kepada kita ketika kita mampu melakukan ini gitu ya. Cuma kalau kita nggak mampu melakukan materi yang ke-29 ini, ya pantas saja kalau rezeki kita ini tertahan Bapak Ibu ya. Utang nggak lunas, piutang nggak terbayar, proyek kok nggak jalan gitu ya. Pantas Bapak Ibu kalau seandainya kita tidak mau melakukan yang nomor 29 ini ya. Bismillah ya Bapak Ibu ya, saya juga lagi latihan Bapak Ibu ya, saya juga sedang latihan. Oke Bapak Ibu,
ada banyak sekali penjahat, katakanlah ya, penjahat sebenarnya mereka bukan jahat Bapak Ibu, mereka baik gitu ya. Cuma pas aja gitu kan, mereka masuk penjara begitu ya. Nah, ketika ditanyakan kepada para penghuni penjara ini gitu ya, misalnya contoh Bapak Ibu ya, ada seorang pembunuh yang sudah membunuh 10 orang. Dia sudah membunuh 10 orang Bapak Ibu. Dia sudah bunuh 10 orang. Terus kemudian ketika ada yang wawancara, Pak pembunuh gitu ya, Pak X gitu ya, kenapa kok kamu tega banget gitu membunuh 10 orang gitu. Rata-rata dari para pembunuh berdarah dingin ini jawabannya unik Bapak Ibu ya. Jawabannya begini Bapak Ibu. Ya gimana saya nggak ngebunuh gitu ya. Gimana saya nggak ngebunuh? Saya sudah bikin garis gitu ya. Saya sudah bikin garis. Terus kemudian saya bilang, sesiapa yang melewati garis saya ini, maka saya akan tembak gitu ya. Terus kemudian ada satu orang yang lewat, saya tembak. Ada orang yang kedua lewati garis itu, saya tembak. Orang ketiga melewati garis itu, saya tembak. Sampai ada 10 melewati garis itu, ya saya tembak. Kan saya udah kasih tahu bahwa saya punya garis gitu ya. Ini garis saya, siapa yang ngelewatin garis saya, maka saya akan tembak. Sekarang pertanyaannya, siapa yang salah gitu. Jadi Bapak Ibu, kebanyakan para pembunuh berdarah dingin, para orang-orang yang dia melakukan kesalahan itu selalunya dia itu mengatakan bahwa saya sudah buat garis, tapi mereka yang melewati garis saya. Maka saya pantas dong kalau saya bunuh gitu kan. Terus kemudian uniknya lagi, orang seperti ini malah bertanya, siapa coba yang salah gitu. Coba kalau kamu jadi saya udah bikin garis, terus kemudian saya bunuh, siapa yang salah? Kita jadi kebingungan Bapak Ibu menjawab atau melihat fenomena ini gitu ya. Kok ya dia dengan mudahnya membuat garis kebenaran. Gitu Bapak Ibu. Garis kebenaran yang dia pahami. Mungkin garis kebenaran itu berupa, saya kan udah bilang kamu jangan masuk rumah saya. Nah, itu garis kebenarannya rumah. Saya kan udah bilang kamu jangan menghina saya. Oh berarti garis kebenarannya adalah penghinaan. Kan saya udah bilang gitu ya, ini adalah harta saya, kamu jangan ambil gitu kan. Nah ini garis kebenaran gitu ya. Nah Bapak Ibu, ini yang disebut sebagai garis kebenaran. Semua orang memiliki garis kebenarannya masing-masing Bapak Ibu ya. Semua orang memiliki garis kebenarannya masing-masing. Kita itu selalu melindungi diri kita Bapak Ibu. Selalu melindungi diri kita itu dengan garis kebenaran. Dan garis kebenaran ini sebenarnya juga relatif. Kita udah belajar, katakanlah misalnya kita belajar ilmu tajwid misalnya ya. Atau misalnya kita belajar ilmu matematik misalnya. Kita belajar ilmu matematik ya. 1 tambah 1 sama dengan 2. Berarti ini garis kebenaran Bapak Ibu. Kita udah tahu bahwa ini benar. Terus kemudian ada orang gitu kan yang bilang, loh 1 tambah 1 bukan 2, 1 tambah 1 3. Terus kemudian kita bilang, ya enggak lah 1 tambah 1 2 gitu. Terus kemudian orang yang di luar sana gitu ya, itu ngotot sekali gitu. Enggak 1 tambah 1 3 gitu. Kemudian akhirnya kita menggunakan garis kebenaran untuk menghukumi ini Bapak Ibu. Menghukumi ini. Kalau ini kita lebih mudah gitu kan. Kan kita tahu bahwa ini adalah kebenarannya. 1 tambah 1 ya sama dengan 2. Tapi bagaimana kalau seandainya kebenarannya itu adalah sesuatu yang relatif Bapak Ibu. Ya. Kan saya udah bilang, saya mau istirahat gitu. Terus kemudian tiba-tiba ada orang yang bersuara tinggi. Terus kemudian kita tembak orang yang bersuara tinggi itu. Kan saya bilang, saya lagi istirahat gitu. Ini relatif sekali gitu kebenarannya. Cuma yang sering terjadi Bapak Ibu, akhirnya ini kebanyakan orang gitu ya, melakukan yang namanya garis kebenaran. Bukan hanya para penjahat itu sebenarnya gitu ya. Saya juga ketika mendapatkan materi ini Bapak Ibu, ini saya mendapatkan materi ini luar biasa. Saya baru paham, oh pantas saja gitu ada rezeki-rezeki saya yang tertahan. Karena saya merasa diri saya punya garis kebenaran Bapak Ibu. Dan saya pertahankan dengan kuat. Ketika ada orang yang tidak suka dengan garis kebenaran yang saya buat, kemudian saya salahkan orang lain. Gitu Bapak Ibu. Ya. Yang sering terjadi akhirnya gitu ya, kita tuh sering membuat kambing hitam Bapak Ibu. Kambing hitam terhadap apapun gitu ya. Kambing hitam terhadap apapun. Ketika kita misalnya tidak berhasil gitu ya dalam sebuah bisnis, terus kemudian kita bilang, ya iyalah gitu.
itu sih gitu nggak ngajarin saya, itu sih dia gitu ya mengkhianati saya, itu saya ditipu sama tuh orang gitu kan. Sudahlah nggak pakai cermin ajaib, dia pakai garis kebenaran Bapak Ibu. Garis kebenaran ini ya dia menyalahkan orang lain. Yang benar siapa? Saya yang benar. Semua di luar saya itu salah gitu. Dia pakai garis kebenaran Bapak Ibu. Sehingga akhirnya orang yang di luar dia harus salah. Dan satu-satunya orang yang paling benar di muka bumi ini adalah saya. Gitu Bapak Ibu. Nah ini dididik Bapak Ibu. Kita dididik dari kecil tentang garis kebenaran ini. Pantas aja ya kalau garis kebenaran ini semakin lama semakin menjulang Bapak Ibu ya. Semakin lama semakin menjulang. Misalnya contoh gitu ya, kita anak-anak kita gitu kan, terus kemudian anak kita jatuh nih Bapak Ibu ya, anak kita jatuh terus kemudian nangis gitu, terus kemudian dia jatuhnya di tangga, terus kemudian tangganya yang kita pukul, nakal ini tangga gitu kan, tangga ini nakal gitu kan, iya nih udah biarin mama omelin ini tangganya, terus kemudian anak kita itu diem Bapak Ibu, gitu ya, merasa garis kebenarannya sudah muncul bahwa dia yang benar, terus kemudian yang salah adalah tangga Bapak Ibu. Nah kita dari kecil seperti itu Bapak Ibu, ya jatuh dari sepeda, terus kemudian wah ini di sepedanya, iya di sepedanya yang salah gitu, sehingga akhirnya setiap ada kejadian kita selalu menggunakan garis kebenaran dan orang lain yang salah, sehingga akhirnya dengan garis kebenaran ini kita nggak mau bertanggung jawab Bapak Ibu terhadap apapun yang terjadi pada diri kita. Kemudian kita selalu beralasan bahwa ada orang lain yang punya peran terhadap ketidakberesan dalam kehidupan kita, ya. Kemudian kita selalu merasa benar sendiri Bapak Ibu dengan adanya garis kebenaran ini, ya. Nah, dampaknya Bapak Ibu, dampaknya terhadap garis kebenaran ini akhirnya seluruh masalah-masalah di kehidupan kita, coba perhatikan Bapak Ibu, ya. Saya juga akhirnya juga meneliti kesalahan-kesalahan saya Bapak Ibu ya. Waktu itu kok bisnis nggak bener gitu. Kemudian saya kok ditipu orang. Loh kok saya nggak berhasil dalam sebuah bisnis. Loh kok saya ini ternyata sebabnya sederhana Bapak Ibu. Sebabnya sederhana. Semua utang kok nggak lunas. Piutang kok nggak dibayar orang gitu ya. Terus kemudian kok istri kok nggak nurut sama saya gitu ya. Kemudian ada yang suaminya diambil orang gitu kan. Ya. Terus kemudian ada rumah kok kebakaran gitu ya. Hal-hal yang kayak gitu Bapak Ibu. Anak kok diculik orang, digangguin dan seterusnya. Ternyata cuma satu Bapak Ibu. Cuma satu. Selain materi-materi yang kita sudah bahas dalam kesempatan-kesempatan sebelumnya, dalam kesempatan ini saya ingin menyampaikan bahwa ternyata kita seluruh masalah-masalah itu hadir karena kita pasang garis kebenaran kita Bapak Ibu. Pasang garis kebenaran, maka apa yang terjadi? Masalah muncul dan rezeki hilang Bapak Ibu. Ya. Masalah muncul dan rezeki hilang. Ya. Jadi kalau seandainya sekarang ini rezeki kita hilang, ya bukan karena rezekinya nggak ada, tapi karena kita membangun garis kebenaran gitu ya di dalam kehidupan kita. Ya. Nah, kalau seandainya kita mau Bapak Ibu, ini dengan lapang dada, dengan minta petunjuk